Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita mau bahas adalah percayanya. Tapi itu akan disandingkan dengan ucapan kita. Pada waktu kita percaya, kita juga harus berucap, kita harus berkata-kata. Kata kerennya sekarang deklarasi. Deklarasikan firman Tuhan, deklarasikan apa yang kita mau. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat menikmati mujizat Tuhan di pagi mujizat ini, Morning Miracle. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyi memuji Tuhan lagu lama. Ya, percaya saja, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Boleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Amin. Ya, percaya saja pasti kita menang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami serahkan Tuhan Morning Miracle ini, Tuhan, pemberitaan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Kau urapi setiap kami yang mendengar, baik yang ada di rumah sakit, dimanapun, Tuhan. Tuhan, Kau urapi kami, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kau kuduskan supaya sungguh hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Kebenaran firman yang akan membersihkan, memerdekakan, dan membuat kami berhasil apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita menyambung khotbah minggu lalu, sikap seorang pemenang, bagian 2. Kalau minggu lalu kita katakan kita harus tenang, walaupun di hadapan lawan kita Tuhan menyediakan hidangan, berarti kita harus tenang. Hari ini kita mau punya sikap kedua sebagai seorang pemenang, yaitu orang dunia bilang pede, percaya diri. Ya, kita baca dari Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita mau bahas adalah percayanya, tapi itu akan disandingkan dengan ucapan kita. Pada waktu kita percaya, kita juga harus berucap, kita harus berkata-kata. Kata kerennya sekarang deklarasi. Deklarasikan firman Tuhan, deklarasikan apa yang kita mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita masuk di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, begitu banyak orang yang ketakutan. Bahkan Sabtu yang lalu itu saya melayani seorang dokter. Ya, dia juga mengalami ketakutan karena dia melihat teman-teman perawat, teman-teman dokter yang terpapar, bahkan ada sebagian yang meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang diberikan oleh iblis. Ya, ketakutan, kekhawatiran. Karena kerjaan iblis hanyalah siap-siap menelan orang yang bisa ditelannya. Kalau kita keras, ya, kalau kita keras karena kita ada dalam Kristus, maka dia nggak bisa telan kita. Tapi kalau kita lembek, kalau kita ikut-ikutin ketakutan yang dia berikan, maka kita pasti ditelan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan kita ini yang luar biasa itu ada di dalam kita. Kita harus percaya diri, dan di dalam percaya diri itu harus ada ucapan yang positif. Ya. Banyak anak Tuhan, hamba Tuhan yang katakan, iya saya percaya. Tapi mungkin dalam doanya dia bilang juga, Tuhan apa mungkin ya? Di satu sisi dia katakan percaya, pada waktu dia katakan apa mungkin, sebenarnya dia sudah membatalkan doanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita yang namanya orang percaya, kita harus percaya. Ya. Jadi di sini Tuhan katakan, di ayat 24 dikatakan, kalau kamu berdoa, percaya bahwa kamu sudah terima. Banyak mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah baca bukunya Pendeta Yonggi Cho, itu dimensi keempat. Ayatnya dari sini. Bayangkan bahwa kamu sudah naik sepeda kalau mau minta sepeda. Bayangkan kamu sudah naik mobil kalau minta mobil. Bayangkan kita sudah ada di rumah baru kita kalau kita minta rumah. Jadi ini yang Tuhan mau kita percaya diri. Ya, Tuhan mengatakan bahwa Dia memberkati kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Nah, masalahnya kita percaya nggak? Nah, orang yang percaya diri, dia akan terus-menerus mengatakan, ya saya pasti berhasil, saya pasti bisa, saya pasti sukses. Coba perhatikan para motivator mengajarkan, iya, ucapkan berulang-ulang. Kalau perlu berdiri di cermin, katakan, iya, Samuel, kamu pasti bisa. Samuel, kamu pasti bisa. Ya. Dan ini yang terus-menerus diucapkan. Dan ada yang menyelidiki bahwa waktu kita ucapkan itu 40 kali, itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan itu sudah menjadi gaya hidup kita, dan kita tinggal tunggu waktunya aja. Itu akan terjadi. Dan memang waktu kita ucapkan 40 kali misalnya, itu sudah seolah terhafal oleh kita. Kita nggak usah baca firman Tuhan ini lagi, kita sudah bisa ucapkan tanpa membaca teks Alkitabnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang orang percaya, ayo jangan mau dibohongin iblis, ya. Karena
kemenangan iblis itu hanya tipu muslihat. Beberapa hari yang lalu, bahkan kemarin sebenarnya, saya melayani seorang ibu yang pernah menjadi WL, pernah menjadi pemimpin pujian. Tapi sekarang dia selalu diberikan suara-suara. Ada suara-suara yang berkata ini begini, begini, begini. Kamu akan dicerai oleh suamimu dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian dia katakan dia pernah ketemu dengan temannya yang ya kayaknya udah jadi paranormal. Saya katakan, ya, iblis itu sudah dikalahkan. Iblis itu sudah dikalahkan pada waktu Tuhan Yesus naik ke kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Pada waktu dia bangkit, dia mengalahkan alam maut. Dia mengalahkan sengat dari iblis ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita sebagai pemenang harus pede, harus percaya diri bahwa kita ini memang udah menang. Ya. Kan firman Tuhan minggu lalu kita belajar bahwa kita yang lebih dari pemenang ini diberikan kemenangan. Kita nggak perlu perang lagi, tapi kita sudah diberikan kemenangan itu oleh Tuhan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 57 itu mengatakan syukur kepada Allah karena sudah memberikan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup, yang saya katakan Tuhan yang begitu besar, yang luar biasa, pencipta langit dan bumi ini, itu mau merendahkan dirinya untuk masuk dalam hidup kita yang gak layak ini. Ya, saya seringkali terkagum-kagum sama Tuhan karena dia begitu besar, tapi dia mau merendahkan diri untuk masuk dalam hidup saya yang kotor, najis dan sebagainya. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau benar-benar percaya. Ya. Kalau orang dunia ini bisa mengatakan, iya saya pasti bisa, saya pasti bisa. Dan kita lihat bahwa beberapa tahun yang lalu akan datang, itu akan terjadi, dia bisa. Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, Ibu Mary Riana yang suka ada di Metro kalau nggak salah. Ya. Dia sempat karena kerusuhan di Jakarta itu dipindahkan ke Singapura. Tapi nggak tahu bagaimana dia hutang sama pemerintah Singapura untuk sekolahnya, kuliahnya ini 400 juta. Jadi tahun 95-an ya. Dan ya akhirnya kalang kabut. Orang tuanya akhirnya pun ya dia hanya bisa hidup dengan $10 Singapura setiap minggu atau setiap bulan, saya lupa. Tapi kemudian dia katakan pada dirinya, saya harus bisa, saya harus berhasil. Dan dia mulai berjualan asuransi, dia mulai lakukan apapun, ide-ide yang Tuhan berikan, dia mulai lakukan. Dan dia katakan dalam beberapa bulan dia dapatkan, ya, dalam setahun atau berapa bulan itu dia dapatkan uang yang begitu banyak untuk membayar, ya, $40.000 Singapura waktu itu, ya, 400 juta di tahun 95 itu, ya, tahun 97 kali ya kerusuhan, itu sangat besar. Tapi karena dia percaya, dia terus-menerus berkatakan, dia pasti bisa, maka dia bisa. Dan sekarang kita sudah kenal dia. Dia dipakai di Metro TV, dia dipakai di banyak tempat. Dan itu karena apa? Karena percaya diri. Apalagi kita yang punya Tuhan Yesus, kita harus percaya diri dan kita percaya bahwa di dalam Dia, ya, kita berkemenangan. Kita harus percaya waktu kita minta sesuatu, itu kita harus percaya bahwa kita sudah diberikan. Seperti tadi saya katakan, sudah menerima apa yang kita minta dan doakan, kita
Bayangkan kita sudah terima dan bayangkan kita sudah menikmati. Bayangkan bahwa kita sudah naiki itu. Kalau sepeda motor yang kita minta, kalau mobil yang kita minta, bayangkan kita sudah naiki. Dan percaya bahwa Tuhan akan berikan itu. Ya. Bapak Ibu yang sakit, waktu kita minta, bayangkan kita sembuh, walaupun rasanya sakit. Ya. Ada seorang perawat yang terpapar, ya masih muda dia memang, terpapar virus corona. Wah, dia begitu menderita. Tapi dia katakan, Tuhan pasti sembuhkan. Dia hanya bisa ditelepon oleh pelayan-pelayan. Dia ditelepon, dia kuat, pasti ada kesaksian yang besar nanti kamu akan berikan. Dan dia begitu menderita karena sesak napas dan sebagainya. Ya, tapi dia percaya bahwa Tuhan tolong dia, dan memang Tuhan tolong dia. Jadi mari, apapun masalah hidup kita, percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala jawaban yang kita perlukan. Tuhan itu El Shaddai, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha tahu, dan Dia yang lebih dari cukup untuk setiap permasalahan hidup kita. Jadi mari, ya, kita mau percaya diri, dan perkatakan, ucapkan. Walaupun keadaan kita sekarang belum menunjukkan perubahan, tapi kita mulai ucapkan bahwa kita pasti berhasil, kita pasti sukses, kita pasti diberkati, karena memang itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan berdoa, ya, dan sebelum itu kita nyanyikan satu pujian. Oh, haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau besertaku. Sejenak menenangkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan dalam hati, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu mengajar kami untuk kami percaya. Bahkan kami memperkatakan kepada gunung masalah hidup kami, pergi dan beranjak dari hidup kami. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keluarga, masalah apapun Tuhan, kami harus berkata dengan percaya diri bahwa kami lebih daripada pemenang di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang bekerja, mari taruh tanganmu di hati, dada. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan, anak-anak-Mu yang bekerja sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan, Kau buat mereka naik dan tidak turun. Mereka menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, Tuhan. Mereka diberkati dan menjadi berkat, ya Tuhan. Dan mereka menjadi saksi-saksi-Mu, ya Tuhan, dalam kehidupan, dalam perbuatan, dalam perkataan mereka, di dalam tempat pekerjaan, ya Tuhan. Berkati, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang berusaha, seberapa besar pun, seberapa kecil pun usaha, Bapak, kami berdoa untuk mereka yang berusaha. Yang kecil jadikan besar, ya Tuhan. Yang besar jadikan lebih besar, ya Tuhan. Sehingga sungguh sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan, kami menjadi berkat bagi semua kaum, ya Tuhan. Tuhan, biarlah itu terjadi kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah ini, ya Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tumpangkan tanganmu atas bagian tubuhmu yang sakit. Gak peduli apakah itu COVID-19, apakah itu sakit penyakit lainnya. Mari kita datang kepada Tuhan, yang adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami menumpangkan tangan atas diri kami yang sakit, ya Tuhan. Oh, baik di rumah sakit, di rumah atau dimanapun, Tuhan, biarlah kuasa bilur-Mu turun atas setiap kami, ya Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, sakit penyakit kami perintahkan untuk keluar dari hidup setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, saat ini COVID-19, diabetes, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya, di dalam nama Yesus kami perintahkan Kau keluar di dalam nama Yesus. Dan kami terus juga berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Patriot Sembiring, Tuhan. Kau jamah sembuhkan. Berikan dia janji firman-Mu, Mazmur 91 ayat 16, Tuhan. Dia panjang umur dalam keadaan sehat, di dalam nama Yesus. Bahkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang lain, ya Tuhan, Kau jamah sembuhkan dengan sempurna, Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, kaum milenial, kaum muda, khususnya pemuda-pemuda Kristen, mari datang kepada Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda, Tuhan, remaja dan pemuda gereja, Tuhan. Mari Engkau pakai menjadi garam dan terang. Oh, menjadi orang-orang yang kreatif, Tuhan, orang-orang yang inovatif, ya Tuhan. Dan Tuhan, sungguh Tuhan, pakai juga anak-anak muda gereja untuk menjangkau teman-teman mereka, ya Tuhan. Tuhan, apakah yang kecanduan narkoba, apakah yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, dan sebagainya, biarlah Tuhan, pemuda gereja yang Tuhan sungguh bertobat boleh menjangkau, baik pemuda gereja yang jatuh, Tuhan, bahkan juga orang-orang muda di luar sana, Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami juga terus memberkati, Tuhan, Miracle Morning, bahkan juga setiap acara di GBI Bethlehem, Tuhan. Engkau terus memberkati, mengurapi, sehingga sungguh, Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa boleh diselamatkan. Bapak Ibu yang belum pernah menerima Yesus, belum pernah mengundang Yesus, mari undang untuk masuk ke dalam surga. Hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Syaratnya mudah, hanya undang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bapa, di dalam nama Yesus, aku mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dan aku mengiring Engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. 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 Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja di dalam darahnya, Percaya yang beri kita menang. Oleh percaya
percaya saja, percaya yang beri kita